Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi adapun mata pelajaran yang akan Ibu bawakan di sini adalah mata pelajaran PTK, di mana materinya di sini itu Ibu akan membahas tentang pola produksi dan pengertian proses produksi berdasarkan karakteristik aliran prosesnya. Jadi yang pertama di sini pola kebijakan produksi. Jadi poin-poin penting yang akan Ibu jelaskan di sini pada materi pola kebijakan produksi ada 2 poin. Yang pertama itu pengertian pola kebijakan produksi, dan yang kedua macam-macam dari pola kebijakan produksi. Yang pertama, pola kebijakan produksi. Pengertiannya di sini adalah penentuan bagaimana kebijakan perusahaan untuk melayani penjualan dengan jumlah produksi selama 1 tahun, di mana jumlah produksi ini akan didistribusikan ke dalam masing-masing bulan, minggu, dan sebagainya. Jadi misalnya di sini rencana penjualan tahun mendatang sebesar 17.500 unit yang didistribusikan sebagai berikut. Pada triwulan pertama, jumlah unit yang akan diproduksi itu sebanyak 5.000 unit. Terus pada triwulan kedua, jumlah yang akan didistribusikan sebanyak 2.500 unit. Dan pada triwulan ketiga, jumlah yang akan didistribusikan sebanyak 3.500 unit. Selanjutnya, macam-macam kebijakan produksi. Jadi macam-macam kebijakan produksi di sini ada 3 macam. Yang pertama pola produksi konstan, terus yang kedua pola produksi bergelombang, dan yang ketiga pola produksi moderat. Yang pertama, pengertian dari pola produksi konstan. Jadi pengertian dari pola produksi konstan yaitu distribusi produk dari tahun ke bulan yang relatif sama besarnya atau konstan setiap bulannya. Dengan pola seperti ini, maka akan terdapat atau terjadi persediaan. Jadi dengan adanya persediaan, maka kekurangan dan kelebihan penjualan akan diseimbangkan oleh kelebihan dan kekurangan persediaan yang dimiliki. Jadi contoh dari pola produksi konstan. Jadi contohnya di sini jumlah produksi setiap bulannya misalnya 1.500 unit. Anggaplah misalnya pada bulan Juni itu terjual 1.350 unit. Berarti perusahaan memiliki persediaan sebanyak 150 unit. Jadi ini 150 unit diambil dari 1.500 unit dikurang 1.350 sama dengan 150 unit. Terus pada bulan Juli perusahaan mampu menjual sebanyak 1.600 unit. Padahal perusahaan hanya memproduksi 1.500 unit. Jadi kekurangan barang produksi ditutupi atau diseimbangkan dari persediaan bulan sebelumnya, di mana pada bulan sebelumnya di sini memiliki persediaan sebanyak 150 unit. Berarti perusahaan masih memiliki persediaan sebanyak 50 unit. Jadi begitu seterusnya, kekurangan atau kelebihan barang penjualan diseimbangkan oleh kelebihan atau kekurangan persediaan. Selanjutnya yang kedua itu pola produksi bergelombang. Jadi yang dimaksud di sini pola produksi bergelombang yaitu distribusi produk tahunan ke bulanan dengan jumlah produksi dari bulan ke bulan tidak sama besar, tergantung pada besar kecilnya penjualan. Jadi dengan pola produksi demikian, maka di samping jumlah produk yang diproduksi akan naik turun, juga berakibat pada kondisi persediaan yang relatif stabil. Bila penjualan naik, maka produksi juga akan naik pula. Begitupun sebaliknya, bila penjualan turun, maka produksi juga akan menurun. Jadi contoh di sini dari pola produksi bergelombang, misalnya jumlah produksi suatu perusahaan sebanyak 1.500 unit
dengan persediaan sebanyak 100 unit. Selanjutnya, pada bulan Juni diperkirakan penjualan sebanyak 1.800 unit. Maka perusahaan akan memproduksi juga sebanyak 1.800 unit. Begitupun pada bulan Juli diperkirakan penjualan sebanyak 1.600 unit, maka perusahaan juga akan memproduksi sebanyak 1.600 unit. Dengan demikian, persediaan akan relatif stabil sebanyak 100 unit, tidak bertambah dan tidak berkurang. Terus yang terakhir, pola produksi moderat. Jadi yang dimaksud di sini pola produksi moderat yaitu distribusi produk tahunan ke bulanan dengan jumlah produksi dan persediaan yang berubah-ubah, tergantung pada naik turunnya penjualan. Artinya naik turunnya penjualan di sini akan berakibat langsung pada naik turunnya juga baik itu produksi maupun naik turunnya persediaan. Contoh. Jadi contoh di sini pola produksi moderat. Misalnya jumlah produksi suatu perusahaan sebanyak 1.500 unit dengan persediaan sebanyak 100 unit. Terus pada bulan Juni produksi sebanyak 1.600 unit dan penjualan sebanyak 1.400 unit, maka persediaan menjadi 300 unit. Jadi ini yang 300 unit kita ambil dari 1.600 ditambah 100 dikurang 1.400, jadi hasilnya sama dengan 300 unit. Selanjutnya pada bulan Juli produksi sebanyak 1.300 unit dan penjualan sebanyak 1.000 unit, maka persediaan ini menjadi 600 unit. Jadi yang 600 unit ini kita ambil dari 1.300 ditambah 300 dikurang 1.000, jadi hasilnya 600 unit dan seterusnya. Saya kira untuk materi pola kebijakan produksi cukup sampai di sini. Untuk materi proses produksi atas dasar karakteristik aliran prosesnya akan dibahas oleh Ibu Nur Fadillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar dari jauh. Baiklah, untuk kesempatan hari ini kita kembali lagi untuk belajar PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, adapun judul yang Ibu akan bawakan adalah proses produksi atas dasar karakteristik aliran produksinya. Nah, sebelumnya juga tadi secara ringkas sudah dijelaskan oleh Ibu Nurjana Ahmad, dan sekarang kita beralih ke karakteristiknya. Oke, ada beberapa poin penting di sini yang harus kita bahas, tapi sebelumnya kita mereview kembali apa itu pengertian proses produksi. Proses produksi di sini adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita beralih ke materi intinya, yaitu proses produksi atas dasar karakteristik aliran prosesnya. Ada 3 poin penting di sini yang harus anak-anakku ketahui. Yang pertama yaitu aliran garis atau biasa juga disebut sebagai repetitif proses. Kemudian yang kedua aliran intermittent, dan yang terakhir yang ketiga yaitu aliran proyek. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan sedikit menjelaskan secara ringkas. Yang pertama yaitu aliran garis atau repetitive proses. Proses produksi dengan aliran yang selalu tetap dari input sampai dengan outputnya. Ini dia untuk repetitive proses. Alirannya selalu tetap dan dilakukan secara terus-menerus. Apabila dikaitkan dengan perencanaan tata letaknya atau layoutnya,
tampaklah bahwa aliran garis ini timbul sebagai konsekuensi dari tata letak produk yang menyerupai garis. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa produk yang dihasilkan dalam jumlah banyak dan berlangsung secara terus-menerus atau berulang-ulang dan serupa. Misalnya saja kita ambil contoh produksi mie instan dan surat kabar. Proses pembuatannya ini secara terus-menerus dan berulang-ulang. Itu dia untuk bagian repetitive process. Kemudian kita melangkah ke poin yang kedua, yaitu aliran intermittent. Aliran intermittent di sini adalah proses produksi dengan kumpulan atau kelompok produk yang jenis dan dengan waktu yang terputus-putus. Nah, beda dengan yang tadi, yang poin pertama dia secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kalau poin yang kedua ini aliran intermittent dia terputus-putus. Proses produksinya tidak harus berlangsung terus-menerus dan semua peralatan sejenis diletakkan dalam sebuah departemen atau ruang yang sama. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pola ini dapat diterapkan dalam produksi barang-barang dengan volume produksi yang rendah. Artinya permintaan konsumen juga tidak terlalu tinggi. Nah, akhirnya boleh dibuat secara terputus-putus. Nah, contohnya bisa kita lihat produksi furniture dan produk kerajinan lainnya. Kemudian kita pindah ke poin yang terakhir, yaitu aliran proyek. Aliran proyek yaitu proses produksi dengan pesanan khusus atau unik. Jadi proses aliran proyek ini dipesan khusus, tidak seperti dengan produksi-produksi yang sebelumnya yang bisa dipesan secara terus-menerus atau berproduksi secara terus-menerus. Kalau aliran proyek ini dia memang harus mendapatkan pesanan khusus. Apabila dikaitkan dengan perencanaan tata letak atau layoutnya, tampak bahwa aliran proyek ini timbul sebagai konsekuensi dari tata letak posisi tetap. Bisa kita ambil contoh bahwa industri pesawat terbang. Nah, industri pesawat terbang ini kita ketahui bahwa tidak mudah untuk membuat sebuah pesawat terbang. Makanya proses pembuatannya juga harus menggunakan pemesanan khusus. Begitu juga dengan kapal, kereta api, dan pembuatan jembatan dan gedung. Dan sejenis dengan contoh-contoh ini. Nah, itulah tadi ketiga poin yang sangat penting yang harus anak-anakku ketahui. Mudah-mudahan minggu depan kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Oke, untuk tugasnya saya serahkan ke guru masing-masing. Mudah-mudahan yang Ibu paparkan hari ini secara singkat bisa dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah.